Yongnuo 50 mm 1.8 generasi kedua, lensa versi murah dari produk Yongnuo. Saksikan di Quality Camera Jakarta. Halo sahabat lensa, bertemu kembali di channel ini. Buat teman-teman, ada yang bertanya, apa sih bang bedanya lensa Yongnuo yang generasi pertama dengan generasi yang kedua? Generasi pertama sebetulnya secara hasil sih sama aja ya. Cuman kalau secara harga yang Mark II ini lebih mahal daripada yang generasi pertama. Secara tampilan memang generasi kedua ini lebih udah dirombak abis lah ya dibandingin versi yang pertamanya ini. Kalau versi pertama ini sebetulnya mirip sekali dengan Canon 50 mm 1.8-nya versinya si Canon. Mungkin generasi kedua ini untuk mendekati Canon 50 1.8 yang versi STM. Tapi kita bicara yang STM secara teknologi, Canon 50 1.8 yang STM itu lebih bagus. Kenapa? Karena motornya dia yang Canon itu sudah sejenis stopper ya, jadi autofokusnya itu untuk video dia bisa halus dan cepat. Kalau ini masih pakai motor dinamo biasa, nanti kita buka, nanti kita lihat. Oke, secara tampilan memang generasi kedua ini lebih enak ya, karena apa, dari tutupnya aja yang versi pertama itu 52 mm, sedangkan yang generasi kedua itu dia 58 mm, jadi seolah-olah ininya keker, gede, tapi kalau kita ukur dia punya optiknya sama aja. Ya secara tampilan oke lah, dia lebih, ibaratnya lebih menegaskan kalau ini seolah-olah ring merah versi lebih mahal dikit. Kita tidak membahas yang generasi pertama ini karena saya sudah buat videonya untuk Yongnuo yang generasi pertama. Silakan teman-teman lihat di video saya di sini. Itu sudah saya bongkar dan cara pemasangan segala macam itu sama, sudah saya bikin juga videonya. Sekarang kita langsung aja ke Yongnuo 50 mm 1.8 yang generasi kedua. Kelebihan lensa ini ya ada yang bilang murah, cara hasil oke lah, tapi di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Mungkin teman-teman yang pakai Yongnuo dari generasi pertama sampai generasi kedua pasti ada yang mengalami paling banyak itu kerusakannya di error 01 atau di diafragma. Kedua, paling sering berjamur di, sebentar saya tajemin dulu. Ini ya, kelihatan nggak? Paling sering dia berjamur di lapisan elemen paten. Di sini juga berjamur di elemen paten. Sebentar saya tajamin. Nah ini jamurnya nih ya, sebelah kanan jam 3 ya. Jadi buat teman-teman yang punya lensa Yongnuo 50 1.8 generasi kedua ini, gan bisa nggak saya bersihkan jamur lensa Yongnuo ini? Jawabannya tergantung posisi jamurnya. Kalau kita copotin ini posisinya nggak di elemen paten, itu bisa. Tetapi kalau di elemen paten mau nggak mau kita mesti bedel. Ini saya beli dari ada mungkin agan yang jual lensa ini ke saya, mungkin ada nonton video ini. Dia beli lensa ini second. Lensa ini normal, diafragmanya semua normal, tetapi tidak tajam di f1,8, di f2 nggak tajam, dia tajamnya itu di atas f3,5 itu baru tajam. Setelah dikirim ke saya ada lihat di sini, ini bekas diseset, di dalam ini pun diseset. Oke ya, jadi buat teman-teman yang mau seset lensa ini bisa, tetapi beresiko nggak tajam. Oke, buat teman-teman kita nggak usah lama-lama. Kita buat yang mau bersihkan lensa ini, bersihkan sendiri lah ya. Ibaratnya yang punya jamur di tengah dan mau bersihin sendiri, saya yakin teman-teman bisa ngikutin video ini. Seperti biasa, Canon, Nikon, Sony semua ya, baut mounting itu ada 4. Silakan teman-teman buka mountingnya. Baut 4 ini dulu silakan dibuka. Oke, kemudian baut 2 ini baut pin tembaganya ya, yang ini 2 sini. Oke, dorong aja ke atas dari bawah sini,
tapi ini jangan ditarik, baru kita lepasin. Kenapa saya ajarin untuk membuka lensa ini bagi teman-teman yang pengen belajar? Saya yakin teman-teman bisa, karena ini lensa boleh dikatakan mirip-mirip Nikon lah ya. Desainnya ini mirip-mirip Nikon. Kalau yang pertama ini bukan mirip-mirip lagi, memang sama persis, bukanya sama seperti Canon 50mm 1.8. Sedangkan yang generasi keduanya ini lebih mirip ke versinya Nikon. Oke, kita buka dulu. Fleksibelnya ada dua. Ini fleksibel diafragma, hati-hati ini sering patah di sini. Ini fleksibel motor di sini. Tinggal kita lepasin saja dua ini. 1, 2. Oke, setelah teman-teman membuka fleksibel ini, ada baut 2. Baut motherboardnya dibuka aja. Kita mesti angkat dia punya mainboardnya dulu ya. Oke, bautnya 2 udah dilepas. Oke, mainboardnya sudah copot. Saya senang sekali terhadap desainnya Yongnuo ini. Justru lebih gampangan ini daripada si generasi pertamanya ya. Makanya saya bilang teman-teman pasti bisa. Oke, dia cuman sistemnya itu, penguncinya itu cuman 2 di sini dan di sini ya, di sini dan di sini. Teman-teman silakan buka baut ini, 2 ini. Tapi sebelum teman-teman membuka, sebentar saya. Nah, ini ya. Sebelum teman-teman membuka ini ya, perlu diperhatikan dulu. Mungkin kalau teman-teman ngasal buka ini, nanti kepentoknya dimasang ininya, karena dia sistemnya ulir, dan pada saat posisinya itu mentok, dia harus pas di kunciannya ini ya. Jadi buat teman-teman, silahkan yang mau tandain silahkan, kalau nggak pun nggak apa-apa. Yang perlu diperhatikan biar nggak mumet ya, biar nggak mumet, posisikan tulisannya ini di infinity yang tak terhingga nih ya. Posisikan di sini mentok atau posisikan ini naik. Teman-teman, patokannya ini aja. Sebentar. Nah, ini kan fleksibel nih. Nih, ini kan fleksibel diafragma ini ya. Dia posisinya nanti harus di sini. Dan nanti kita mundurin, dia nanti lepasnya di sini. Nah, nanti teman-teman masukin ini pun harus di sini ya. Itu cara pertama. Kalau teman-teman nggak mau nandain nggak apa-apa. Ditandain boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau tandain juga nggak apa-apa. Jadi ini posisikan di posisi infinity-nya mentok ke sini atau naik. Teman-teman patokin aja, patokin ya. Misalnya terserah deh. Misalnya di sini set. Nih, misalnya di sini ya. Ya, jadi dia mentoknya di sini. Nah, sekarang teman-teman buka. Ini tandanya ya. Teman-teman buka baut ini satu yang sebelah kanan, satu yang sebelah kiri. Ini dipegang pakai tangan ya, biar teman-teman nanti bisa nandain. Tapi kalau sudah hafal nggak usah. Besinya kita cabut, yang 1, 2 ya, kiri kanan kita cabut. Nah, setelah besinya tercabut, teman-teman silahkan putar ini, tapi pelan-pelan nih ya. Tapi ini posisinya tetap di infinity tak terhingga ya, jadi teman-teman nggak bingung. Ini kita mundurin pelan-pelan sampai dia copot ya, sampai dia copot. Nanti disitulah buat teman-teman masukin dari bawah. Kalau yang sudah saya bikin di sini ya, jadi di sini sudah ada tanda nih. Jadi nanti dia copotnya di sini, mentoknya di sini. Oke, kita pelan-pelan mundurin. Ini mundurin. Nah, dia lepas nih. Nah, lepas ya. Jadi kalau nanti masukinnya, posisi ini pas di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal masukinnya, ngikutin ini. Jadi dia ketemu nanti. Nah, set ya.
Kalau teman-teman nggak bikin ini, nanti teman-teman muter-muter bingung, ininya ngadepnya salah kemana-mana. Oke, paham kan ya? Oke. Oke. Selanjutnya yang saya suka dari generasi kedua ini, dia betul-betul gampang sekali. Saya yakin teman-teman bahkan yang nggak ngerti elektronik pun, saya yakin dia pasti paham. Kalau ngikutin ini, yakin saya bisa. Oke, dia bautnya nggak banyak, cuman 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Kita buka baut 3 ini. Perlu ditandain nggak? Sebenarnya sih nggak perlu, tapi terserah teman-teman ya. Nanti kalau nggak mau pusing, tandain dulu gini nggak apa-apa, tapi nggak juga nggak apa-apa karena nanti dia ada tanda. Tapi kalau yang nggak mau pusing, terserah, giniin aja kayak spidol. Kita buka baut 3 ini. 1, 2. Ya, kita teman-teman cabut aja pelan-pelan. Posisinya begini ya. Oke. Nah, ini dia punya diafragma. Teman-teman kalau memang nanti nggak mau dicopot, nggak usah dicopot ya, nggak usah diikutin. Kalau memang posisinya, saya cuma ngasih tahu kalau diafragmanya ini sering bermasalah alias error 01. Jadi yang bisa teman-teman bersihkan jamurnya itu di sini dan di sini. Nah, penyakitnya Yungno ini, baik generasi pertama dan kedua, dia berjamurnya itu di elemen paten. Nah, elemen paten itu apa sih kan nih? Jadi di dalam ini sudah dipres sama dia, dipres. Jadi ini ada optik pertama, optik kedua. Nah, kalau teman-teman mau belajar nyeset, ini yang diseset ya, diseset, cabut, nanti jamurnya bisa dibersihin. Jangan cabut dari sini. Ini saya beli second, jadi yang punya ini beli sebelumnya juga beli second, jadi dia ada nyeset di sini. Kalau nyeset di sini itu percuma. Kenapa? Karena nanti di bagian dalam itu dia akan pecah kayak gerontol-gerontol gitu ya. Sebetulnya nggak perlu seset dari sini. Seset dari sini paling enak, jadi diseset. Tapi saya berharap lensa teman-teman nggak pakai seset-sesetan, alias kita bersihkan ini dan ini sudah beres ya. Ini pun sama, penyakitnya di sini berjamur. Nah, teman-teman, ini pun udah diseset sama dia. Ini jangan diseset, mendingan seset dari sini. Kenapa? Karena kalau seset dari sini tuh gampang dan itu langsung dapat ke dalam sini. Kemungkinan lensa ini kenapa tidak tajam? Karena dia seset di bagian ini sama ini. Sedangkan ini kalau nah, ini kalau agan dengar ini ada bunyi ya, ada bunyi nih, sebentar. Tuh, ada bunyi tuh. Jadi dia posisinya itu enggak ngeplak gitu istilahnya ya, enggak ngeplak. Ini pun sudah saya coba lem biar dia ngeplak. Awalnya ini semua goyang-goyang. Oke, jadi intinya kelemahan lensa ini ialah berjamur di bagian sini dan di sini, alias di elemen paten. Buat yang nggak pernah nyeset, lebih baik jangan diseset, lebih baik lensanya berjamur daripada diseset-seset. Kedua, kalau memang jamurnya di sini banyak, bersihkan ini, beres ya. Oke, ini diafragmanya. Saya juga ada buat videonya. Yang generasi pertama itu sama, kurang lebih sama ya. Kenapa dia sering error 01? Sebenarnya diafragmanya ini motornya oke banget. Cuman dia biasanya itu karena kotor, karena minyak. Jadi diafragmanya itu dia jadi stuck, nggak bisa main ya. Ini normal diafragmanya. Oke, teman-teman yang berjamurnya silakan bersihkan di sini. Oke. Sekarang kita pasang kembali lensa ini. Oke, yang sudah dibersihin, kita pasang lagi diafragmanya. Tadi yang belum kebongkar, nggak usah dibongkar diafragmanya, karena nggak penting banget dilepas. Saya cuma ngasih tahu kalau ini diafragma. Kita pasang lagi, set.
Ini masangnya kayak gini ya kan. Nah, miringin dulu, tapi jangan ditarik kuat-kuat, dia sering putus. Sorry. Nah, tarik pelan-pelan. Nah, sudah, dia begitu doang. Dan dia keluarnya di sini, lubang satu-satunya di sini ya. Nggak mungkin nggak ada lubang lagi, jadi teman-teman nggak mungkin salah masang. Oke, setelah begini, tadi yang kalau agan-agan bikin tanda ya, silakan ikutin tanda yang di sini, ketemu tanda yang di sini. Mana tadi yang kita bikin ya? Nah, ini ketemunya di tanda yang teman bikin tadi ini. Tapi kalau memang teman-teman tadi nggak bikin, nggak masalah. Karena apa? Karena dia ada pin 2 ini, 1, 2 ya. 1, 2. Dimana yang satu ini pinnya itu ada ketemu baut, yang satu nggak ada baut. Jadi yang pin baut itu cuma 1 di sini. Nah, ini pin baut ya, jadi 2 dia. Nah, ini loh, 1, 2, pinnya di sini, bautnya di sini. Nah, ini dia nih, pinnya di sini, bautnya di sini, di sini. Yo, kita tinggal balik begini aja saudara-saudara. Nah, nanti pinnya ini masuk di sini, ya udah ngeplak, diputer-puter dikit aja begini. Ntar bro, sorry. Nah, ini bautnya nggak copot ya, sorry, kita copotin dulu deh bautnya. Oke ya, kita ulang ya, sorry tadi bautnya jadi dia keluar ganjel. Yang 2 ini ketemunya 2 sini, tinggal dicocokin aja lubangnya masing-masing. Nah ya, jadi dia udah tertutup rata sama rata di sini. Ya udah, kita baut kembali 3. Kalau masang ini kalau bisa posisinya begini ya Gan ya. Jadi diafragmanya kalau begini kan copot, jadi kalau begini aman. Oke, tahap ini udah selesai. Sekarang kita masukin lagi ke rumah ininya ya, ke rumah lensanya ya. Oke, tadi yang buat tanda ini mulai startnya dari sini, atau kalau nggak buat tanda ini juga nggak apa-apa, yang diafragma ini startnya dari sini, sama posisinya ini dimentok ke sini, infinity, jadi posisi naik. Oke ya, tanda ini yang teman-teman bikin tadi, atau si kabel fleksibel ini, kita mulainya dari sini untuk masukin ini sama rata. Nanti dia terasa. Nah, kalau udah sama rata begini ya, nanti sama rata. Kalau dia belum sama rata nih kayak gini ya, nih masih oleng-oleng, jangan diputer, pelan-pelan aja. Nah, ini udah sama rata nih, udah tinggal puter set. Maksimalnya di sini, pin besinya masuk sini, beres. Kita masukin pin besinya lagi, set. Nah, kita baut lagi pinnya biar dia nggak copot. Satu dulu aja nggak apa-apa, nggak usah mesti dua-duanya. Oke, tinggal satu lagi. Set. Ini fleksibelnya dinaikin dulu. Oke, sekarang kita baut. Oke. Bisa ya.
dia ketemu yang teman-teman bikin tadi, maksimalnya di situ, mainnya di sini. Dia mainnya seperti ini ya. Setelah ini beres, nah teman-teman, kita ke tahap pasang dia punya mainboard. Ya udah, pasang mainboardnya gampang kok. Ini ketemunya di sini, ini ketemunya di sini. Ini memang posisinya agak mengot ya. Kalau logikanya dia harusnya lurus seperti ini, tapi dia mengot seperti ini karena posisi ininya mungkin dia nggak tahu deh. Harusnya di sini posisinya, ini agak mengot. Jadi buat teman-teman yang fleksibelnya mengot, biarin aja posisinya begini karena memang mengot. Oke, sebentar. Hati-hati yang fleksibel diafragma, paling banyak putus di sambung-sambung, paling banyak. Sekarang kita pasang baut mainboardnya. Satu, dua. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, tinggal dorong set. Oke, ini tinggal oke. Diafragma sudah, motornya sudah. Kita masang mounting yang terakhir. Jadi bolongannya ini, bolongan buat ininya ya di sini. Tinggal masukin aja begini. Bisa ya. Ini masuknya ketemu sini, gampang ini mah. Nggak mungkin nggak bisa. Kita pasang 4 baut mountingnya. Memang ada satu baut yang dilem sama Yungno. Oke, sekarang kita majuin ininya, turunin ke bawah biar bisa kita pegang buat masang baut. Ini pasin aja nih, set. Set. Ininya kita pasang kayak gini, pasin dulu kanan kirinya udah ngepas, tinggal kita pukul rata. Silakan bersihkan yang kepegang sama tangan, beres. Oke teman-teman, yang mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar, nanti saya akan berusaha jawab. Yang mau subscribe, terima kasih sudah subscribe. Yang mau servis silakan bertanya juga, nanti saya coba bantu. Oke, buat teman-teman, kiranya teman-teman sudah video yang saya bikin sudah komplit, baik yang versi pertama dan versi keduanya ini sudah ada semua di YouTube yang saya bikin. Jadi silakan teman-teman kalau yang mau belajar silakan lihat di sana. Oke teman-teman, sukses selalu, sekian dan terima kasih.